Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di NH21 Channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Nasrullah. Baik, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian yang sangat penting dari suatu masyarakat informasi. Karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer atau perangkat komunikasi yang lain dapat berkomunikasi antara satu sama lain di bawah kendali manusia. Kita sering membicarakan atau mendengar tentang apa itu informasi, apa itu data, dan apa itu komunikasi. Baik, kita akan bahas. Informasi adalah pesan atau ucapan maupun ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta. Lalu, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok maupun organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan ataupun orang lain. Maka, bisa dikatakan bahwa komunikasi data adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan data maupun informasi dari dua atau lebih alat. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah device, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung pada sebuah jaringan. Kita sering juga membicarakan tentang diadakannya tujuan komunikasi data. Sebenarnya tujuan komunikasi data itu seperti apa ya? Tujuan komunikasi data adalah untuk mengirim data dalam jumlah yang besar dan waktu yang sangat singkat dengan cara yang efisien dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa ada kesalahan. Mungkin bisa saya contohkan, kita ingin mengirim pesan kepada orang lain dengan cepat, efisien, serta ekonomis. Kita bisa mengirim pesan kalau dari dulu, mungkin bisa menggunakan pos, ataupun kalau zaman dahulu menggunakan merpati untuk dapat mengirim pesan. Tapi pada zaman sekarang, kita bisa menyampaikan pesan menggunakan WhatsApp ataupun email. Jadi, lebih cepat, efisien, serta ekonomis kan? Selanjutnya, macam-macam komunikasi. Apa saja ya? Yang pertama, kita mengenal dengan komunikasi suara. Contohnya adalah telepon, percakapan, serta voice note. Ini yang kita lakukan setiap hari kan? Lalu ada video. Contohnya adalah video call atau video conference yang sering kita lakukan ketika kita belajar daring. Selanjutnya ada teks. Contohnya kita sering melihat tulisan di koran ataupun kita sering membaca email dari teman kita. Yang terakhir ada gambar. Contohnya adalah faksimil. Komunikasi data menurut cara pengirimannya. Komunikasi data menurut cara pengirimannya ada dua, yaitu komunikasi satu arah. Contohnya, radio, kita sering mendengarkan radio.
dan hanya mendengarkan saja. Lalu televisi. Kita sering melihat televisi hanya mendengar suaranya ataupun melihat gambarnya. Nah, dua ini merupakan contoh dari komunikasi satu arah. Yang kedua, ada komunikasi dua arah. Contohnya adalah email. Kita bisa mengirim email kepada penerima ataupun teman kita, dan teman kita atau penerima itu dapat mengirim email kembali kepada kita sebagai balasannya. Lalu ada handy talkie. Handy talkie bisa mengirim pesan suara dari satu orang ke orang yang lainnya, dan orang tersebut dapat mengirim pesan kepada kita sebagai penerima. Lalu ada telepon, ini yang sering kita lakukan. Kita bisa menelpon teman kita dan teman kita bisa menelpon kita. Ataupun kita bisa bercakap dengan teman kita ataupun teman kita bisa bercakap dengan kita menggunakan telepon. Nah, contoh-contoh ini merupakan komunikasi dua arah. Lalu, elemen utama dalam komunikasi data itu apa saja ya? Yang pertama ada sumber data. Sumber data adalah elemen yang digunakan untuk mengirim informasi seperti kabel telepon. Lalu ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke sumber penerima. Contohnya adalah kabel ataupun gelombang elektromagnetik. Lalu ada penerima data. Penerima data adalah alat yang berfungsi untuk menerima atau mengirim informasi seperti telepon. Nah, tugas hariannya adalah sebutkan keuntungan dari komunikasi data. Faktor apa saja yang harus diperhatikan pada komunikasi data? Kendala apa saja yang terjadi pada komunikasi data? Sebutkan jenis-jenis jaringan pada handphone. Oke, baik, itu saja pembahasan serta tugas yang telah saya bahas. Mudah-mudahan kita semua, ataupun kalian termasuk saya, dapat memahami tentang bahasan komunikasi data. Jangan lupa kerjakan tugas hariannya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.